Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa setia RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lulul Jana di sore hari ini kembali hadir menjumpai pemirsa dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Seperti biasa pemirsa, Cirebon Mengaji hadir di sore hari selama bulan suci Ramadan menemani Anda untuk menuju berbuka puasa nanti. Dan kita juga akan membawakan tema-tema yang menarik di setiap tayangan Cirebon Mengaji. Untuk itu kita sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Mbak Lulu. Pak Kiai gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Walaupun puasa kita harus selalu sehat, semangat. Alhamdulillah sehat, semangat biar tetap beraktivitas ya di bulan suci Ramadan ini. Dan juga sudah bersama dengan bapak-bapak dari Majelis Taklim Darul Mukminin ya. Assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa juga masih lancar ya? Lancar. Alhamdulillah, insya Allah amin lancar semuanya. Baik pemirsa RCTV, sore hari ini kita akan mengangkat tema itikaf dan juga amalan yang dianjurkan. Nah, berkaitan dengan tema ini kita juga akan mengaji bersama Pak Yai ya. Sore hari ini mau ngaji surat apa Pak Yai? Kita akan kaji surat Al-Baqarah ayat 187 188. Nah, pemirsa boleh dipersiapkan Al-Qur'annya dibuka, Quran surat Al-Baqarah ayat 187 sampai 188 yang juga akan kita baca bersama dengan Bapak-bapak Majelis Taklim Darul Mukminin. Yuk, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa, telah kita baca dan dengar bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187
188 yang berkaitan dengan tema kita sore hari ini, i'tikaf dan amalan yang dianjurkan. Nah, Baik. monggo Pak Yai untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tema sore Baik. hari ini. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Mukminin dan pemirsa RCTV di mana saja berada, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program Cirebon Mengaji. Cirebon Mengaji. Ya. Nah, kita sekarang akan bahas tema tentang i'tikaf dan amalan-amalan yang dianjurkan. Kenapa khusus tema i'tikaf kita kaji? Karena di bulan Ramadan ini ya sudah menjadi pengetahuan kita bersama, ya, masjid-masjid itu selalu ramai. Ya. Nah, ini perlu dikaji apakah i'tikaf itu ramainya perlu di Ramadan saja atau memang di bulan-bulan lain selain Ramadan juga perlu diramaikan i'tikaf. Nah, jadi ini perlu kita bahas, dan sekali lagi sebelum kita membahas lebih jauh kita harus tahu i'tikaf itu apa sih. Ya. Tadi ayat yang dibaca bareng-bareng itu ada kata wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Aakifun itu artinya adalah kamu lagi i'tikaf di masjid, ya. Nah, apa kaitannya ini? Maka tentu supaya menjadi jelas kita akan bahas i'tikaf itu apa, ya. Lah, i'tikaf itu lugatan al-iqamah 'ala syai'. I'tikaf itu secara bahasa adalah ya berdiam diri. Berdiam, meneng itu loh bahasa Jawanya. Meneng itu i'tikaf. Nah, tapi yang akan kita bahas adalah i'tikaf syar'an. Iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusatin. Kita berdiam diri di masjid dalam kondisi tertentu. Nggak bisa dalam kondisi apa saja, nggak bisa. Kita tidur i'tikaf, nggak bisa. Kita tertawa-tawa, nggak bisa juga disebut i'tikaf walaupun kita di masjid. Jadi bisifatin makhsusoh, berdiam diri di masjid, ya, dengan kondisi tertentu, dengan keadaan tertentu, ya. Lah, i'tikaf juga sama, ya, ada syaratnya gitu loh. Kalau kita berada di masjid pengen dianggap i'tikaf, itu ya ada syaratnya. Nggak bisa orang yang berada di masjid itu kemudian i'tikaf, kan? Jadi harus tahu syaratnya apa. Nah, ini ya. Ya, baik Pak Yai. Syaratnya dijelaskan di segmen berikutnya ya, Pak Yai. Mohon maaf dijeda lagi ya. Siap. Jadi pemirsa, syarat i'tikaf biar kita meskipun berdiam diri itu tidak bisa langsung disebut i'tikaf di masjid ya. Nah, pemirsa pengen tahu syarat-syaratnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Merayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa setia RCTV, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Merayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami pemirsa Bapak Kiai Haji Muhammad Sirajuddin, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga bapak-bapak dari Majelis Ta'lim Darul Mukminin ya. Pak Yai, punten tadi di jeda ya, i'tikaf dan amalan yang dianjurkan tema kita sore hari ini. Nah, tadi ada syarat-syaratnya ya. Baik. Monggo dilanjutkan Pak Yai. Baik, pemirsa di rumah yang berbahagia, kita akan lanjutkan lagi kajian kita tentang i'tikaf. Jadi sekali lagi bahwa i'tikaf juga ada syaratnya ya. Tadi sudah kita jelaskan i'tikaf secara bahasa itu adalah berdiam diri, sementara secara syara' adalah berdiam diri di masjid dalam kondisi tertentu ya. Lah, sekarang syaratnya apa gitu? I'tikaf itu syaratnya ada dua. Yang pertama an-niyatu. Lah, jadi harus niat nih, harus niat. Jadi kalau kita masuk masjid, kalau pengen dapat pahala i'tikaf, ya harus niat. Harus niat.
Niatnya bagaimana? Ya begini ya, sebenarnya agama itu mudah. Agama itu tidak ada yang sulit itu nggak ada. Ya. Kalau mau pakai bahasa Arab, ya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau mau pakai bahasa Arab tuh, aduh Pak saya nggak ngerti, nggak bisa bahasa Arabnya. Ya udah, niat di dalam hati, ya saya niat i'tikaf karena Allah. Ya. Di masjid-masjid tertentu itu ada tulisannya besar. Ada tulisan Arab di masjid-masjid biasanya itu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi. Nah, jadi pertama niat, harus niat. Nggak bisa bahasa Arabnya, pokoknya niat di hati bahwa saya niat i'tikaf karena Allah. Cukup di hati saja. Iya, niat itu mahallun niat itu fil qalbi. Tempatnya niat itu di dalam hati. Jadi tidak harus diucapkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau diucapkan ya silahkan saja. Ya. Yang kedua, al-lubsu fil masjid. Syarat kedua itu ya harus berdiam diri di masjid. Karena kita datang ke situ niatnya i'tikaf, ya harus duduk lah. Duduk di masjid. Jangan i'tikaf kitanya gojak-gajik. Apa gojak-gajik tuh? Mondar-mandir. Mondar-mandir. Kayak setrika, maju mundur maju. Ya, jadi al-lubsu fil masjid. Berdiam diri di masjid, duduk ya. Kalau mau ya mungkin prakteknya kita datang ke masjid, kita sholat dulu. Sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyah masjid. Sholat tahiyat masjid. Karena ada anjuran dari baginda Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Kalau salah satu di antara kalian itu masuk masjid, jangan langsung duduk. Tapi sholatlah dulu 2 rakaat sebagai penghormatan kepada masjid. Namanya sholat tahiyat masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisu hatta yusalli rak'ataini. Kalau salah satu di antara kalian itu masuk masjid, jangan langsung duduk. Sholat dulu 2 rakaat. Ya, hatta khotib lagi di atas mimbar itu. Walaupun lagi khotibnya di atas mimbar itu, tetap jangan langsung duduk, jangan. Sholat rak'ataini khafifataini. Sholat 2 rakaat tapi yang cepat aja. Yang rukun-rukunnya saja lah, nggak usah pakai surat lagi itu, karena sudah khotibnya sudah lagi khutbah. Jadi baca Fatihah langsung ruku, sujud apa gitu. Nah begitu juga i'tikaf. Jadi kita mau i'tikaf dari rumah ke masjid, sholat dulu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat tahiyat masjid, selesai sholat 2 rakaat baru kita niat nawaitul i'tikaf ya dal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Atau di hati saja saya niat i'tikaf. Lah itu baru kita berdiam diri. Duduk ya aja turu. Turu. Ya. Duduk ya. Kita baca zikir gitu kan. Ya. Baca wiridan, bisa tasbih, bisa tahlil. Apalagi ya baca Quran. Baca Quran, kita baca Qurannya gitu kan. Lah waktunya berapa minimal? Kan saya sering dapat pertanyaan, kalau saya duduk di masjid paling 5 menit itu, kemudian saya niat i'tikaf, sah nggak ya i'tikafnya? 5 menit boleh 5 menit boleh. Sudah bisa dianggap i'tikaf. Walaupun 5 menit ya. Jangan di bawah 5 menit lah. Kayak dolanan temen i'tikaf jemungan 2 menit. Waduh, ya. Ya walaupun ada salah satu pendapat ya boleh saja. Ya, yang penting dia sudah berdiam diri walaupun sebentar, ya itu i'tikaf. Tapi kita tidaklah, pokoknya ya pantes wong i'tikaf ku ya priben sih. Ya. Ya minimal 10 menit lah, minimal.
bisa baca Yasin, bisa surat Al-Kahfi, mungkin kan kang pantes dianggap i'tikaf. Jangan kok i'tikaf kayak begitu aja i'tikaf. Nah, gitu. Iya. Jadi al-lubsu fil masjid, ya, berdiam diri di masjid. Ya, itu syarat dari i'tikaf, ya. Jadi syarat dari i'tikaf ada dua. Pertama niat, yang kedua adalah berdiam diri di masjid. Ya. Lah kemudian pemirsa di rumah yang berbahagia, jamaah Majelis Ta'lim Darul Mukminin, i'tikaf ini hukumnya sunnah. Bisa saja i'tikaf dihukumi wajib kalau memang dia punya nazar. Kalau nazar itu gimana? Kalau saya dapat sesuatu di bulan ini sesuai dengan yang saya harapkan, maka saya akan i'tikaf. Saksikan ya, saya nazar nih, kalau saya mendapatkan sesuatu yang saya harapkan di bulan ini cair gitu loh, apa yang saya harapkan itu cair, saya akan i'tikaf. Nah, berarti nazar ya wajib, dia harus Wajib dilakukan. ya dilakukan. Tetapi kalau tidak ada nazar, ya hukum secara umum i'tikaf itu sunnah. Baik Pak Yai, punten penjelasan lebih lanjutnya, dan beserta kita beri kesempatan untuk bapak-bapak dari Majelis Ta'lim Darul Mukminin untuk bertanya di segmen berikutnya, nggih Pak Yai ya. Baik pemirsa, itu dia tadi ya, kalau syarat i'tikaf ada dua, niat dan juga berdiam diri di masjid. Nah, penjelasan lebih lanjut masih akan hadir usai pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cirebon Mengaji. Kita akan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa setia RCTV, Anda masih menyaksikan Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami pemirsa Bapak Kiai Haji Muhammad Sirajuddin, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga bapak-bapak dari Majelis Ta'lim Darul Mukminin ya. Di segmen sebelumnya Pak Kiai sudah menjelaskan mengenai tema kita i'tikaf dan amalan yang dianjurkan. Namun juga masih terpotong Pak Yai ya. Nah, sekarang kami akan menjelaskan penjelasan lebih lanjutnya dari Pak Kiai, monggo. Baik, terima kasih Mbak Lulu, pemirsa di rumah yang berbahagia. Jadi kita lanjutkan tema kita tentang i'tikaf dan amalan yang dianjurkan. Saya lanjutkan bahwa secara umum i'tikaf itu hukumnya sunnah. Dan itu ya dianjurkan tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Ya, setiap saat itu disunnahkan untuk i'tikaf. Tetapi memang kalau di bulan suci Ramadan itu wabil khusus 10 hari terakhir itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. I'tikaf di tanggal 21 sampai selesai atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Dulu itu Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasul, pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat hadis bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul akhira min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Jadi kata Sayyidah Aisyah, dulu baginda Rasul kalau mau di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu baginda Rasul mempersiapkan diri untuk beriktikaf, bahkan mengajak keluarganya. Dan beliau melakukan ihya'ul lail, ahya lailahu. Jadi hampir tidak tidur. Jadi malam 21 sampai akhir tuh baginda Rasul i'tikaf. Tujuannya apa? Memang sangat dianjurkan karena tolabu Lailatul Qadar, untuk mencari Lailatul Qadar. Itu nilai plusnya ya. Kenapa kita sangat dianjurkan i'tikaf di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir Ramadan itu li ajli talabi Lailatul Qadar,
Jadi karena berharap menemukan Lailatul Qadar. Qadar. Lah Lailatul Qadar ini ya memang tidak ada yang tahu persisnya tanggal berapa. Ya, masih sekedar prediksi, perkiraan atau berdasarkan pengalaman pribadi-pribadi dari orang-orang hebat. Tetapi kalau penjelasan dari hadis itu lebih ya mengarahkan di 10 hari terakhir. Iltamisuha fi ashril awakhir. Carilah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Disitulah insya Allah Lailatul Qadar akan ada. Jadi kita menyaksikan fenomena di tengah masyarakat, masjid-masjid itu kalau malam 21 sampai selesai itu rame sekali. Ya karena memang harapannya itu. Ya. Yang tikaf semua berangkat itu. Ya. Mau kecil, mau remaja, mau tua, mau dewasa, berangkat semua berduyun-duyun mas. Ya bagus itu fenomenanya ya. Jangan dihilangkan walaupun zamannya sangat modern, tetap i'tikaf ya. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Yai seputar tema kita sore hari ini, i'tikaf dan amalan yang dianjurkan. Masih ada waktu ya Pak Yai untuk pemirsa di rumah dan juga bapak-bapak di sini untuk melaksanakan i'tikaf. Tadi sudah ada syarat-syaratnya yang sudah dijelaskan, lalu juga amalan yang dianjurkan ketika i'tikaf tadi ya. Pemirsa, kita akan beri kesempatan untuk bapak-bapak yang ingin bertanya kepada Pak Kiai langsung. Yang ingin bertanya? Ya Pak, monggo silahkan perkenalkan diri, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Subhana, anggota Jamiyah pengajian tafsir Darul Mukminin, mau menanyakan hal terkait kepada Pak Kiai Haji Sirojudin. Pertanyaannya, sama enggak pahala i'tikaf di masjid yang biasa dengan di Masjid Istiqlal, Pak Kiai? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Pak Kiai, monggo mau langsung dijawab. Silakan. Luar biasa ini pertanyaannya ya. Jadi terkait dengan pahala i'tikaf. Jadi di kita kan masyarakat ini memang masjid itu ada tingkatannya, Mbak. Ya. Pemirsa sekalian juga tahu ya, ada tingkatannya itu. Ada masjid desa, Masjid desa. ada masjid kecamatan. Betul. Itu masjid kecamatan namanya sudah masjid besar itu. Masjid Agung ya Pak ya. Masjid besar. Masjid Nanti besar. kalau tingkat kabupaten, kota itu Masjid Agung. Masjid Agung ya. Nanti tingkat provinsi ada Masjid Raya. Masjid Raya, betul. Nanti tingkat nasional ada kita punya masjid kebanggaan kita semua, Masjid Istiqlal. Itu Istiqlal. masjid kebanggaan kita rakyat Indonesia. Lah sekarang pertanyaannya, sama tidak nih kalau kita i'tikaf antara masjid kita di desa atau masjid kecamatan, kita i'tikaf sama enggak pahalanya dengan i'tikaf di Masjid Istiqlal, kan? Nah, jadi soal pahala ini semua masjid itu pahalanya sama. Illa, ada mustasnayatnya nanti. Kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Ini nggak bisa nih kita menyamai pahalanya. Ya. Jadi i'tikaf kita di masjid kita di sini dengan i'tikaf di Masjid Agung Kabupaten atau Masjid Istiqlal itu sama pahalanya. Kecuali i'tikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Ini berbeda. Ya. Jadi tidak perlu saya pengen i'tikaf di Masjid Istiqlal supaya pahalanya dapat besar. Enggak. Selagi selain 3 masjid itu pahalanya sama saja. Ya, pahalanya sama saja. Ini luar biasa kan? Coba kalau dibeda-bedakan. Harus kita ke Jakarta nih i'tikafnya. Waduh ya, repot. Ya. Ya. Jadi pemirsa di rumah, ini mohon dipahami pahala i'tikaf ya. Itu sama saja. Sama saja. Sama saja masjid kampung, masjid kota, masjid metropolitan, pokoknya pahalanya sama. Kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu pahalanya berbeda.
Ya, kita sudah tahu lah, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000, ya kan? Sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1.000, begitu juga Masjidil Aqsa. Nah, jadi cuma 3 masjid itu yang berbeda pahala i'tikafnya. Tapi jami'ul masajid fi biladina sama pahalanya dalam soal i'tikaf. I'tikaf. Baik Pak Yai, terima kasih banyak atas jawabannya Bapak. Semoga sudah terjawab ya. Jadi pemirsa boleh langsung melaksanakan i'tikaf nanti malam ya, mungkin di masjid terdekat aja, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta atau ke daerah lain, tapi kecuali memang 3 masjid yang memang berbeda dengan masjid-masjid biasa, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan juga Masjidil Aqsa. Alhamdulillah pemirsa, Pak Yai, kita sudah berada di penghujung acara, sayang sekali ya. Terima kasih atas penjelasannya pada sore hari ini mengenai i'tikaf dan amalan yang dianjurkan. Semoga bisa berjumpa di lain waktu, nggih Pak Yai ya. Dan juga bapak-bapak dari Majelis Taklim Darul Mukminin, terima kasih banyak. Untuk itu pemirsa RCTV juga jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji, memudayakan kembali Maghrib Mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Saya Lulul Jannah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengusulkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.